sebagai bahan diskusi tentang usulan proposal disertasi saya mengenai implementasi naskah akademik sebagai sarana pembentukan hukum progresif di Indonesia. Saya mulai dari latar belakang, di mana bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan suatu kewajiban dan juga konsekuensi bagi sebuah negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum. Adapun keberadaan hukum dalam suatu negara, mengutip dari pernyataan Plato dalam bukunya yang berjudul Nomoi, hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kekuasaan negara, di mana pandangan tersebut akhirnya diwujudkan oleh Krabe melalui teori kedaulatan hukum dalam bentuk teori ajaran negara hukum yang dipopulerkan oleh Immanuel Kant dan AVDC dengan konsep the rule of law, di mana di sana hukum akan dipergunakan sebagai sarana untuk menyelenggarakan kekuasaan negara yang berisi substansi berkaitan dengan satu, adanya teori pemisahan kekuasaan, yang kedua, adanya pembatasan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing cabang-cabang kekuasaan negara, dan yang ketiga, adanya pembatasan berkaitan dengan masa jabatan. Kemudian selain itu, selain membatasi kekuasaan penguasa di salah satu pihak, maka keberadaan hukum dalam negara juga dipandang bertujuan untuk memenuhi perlindungan atas hak asasi manusia dari setiap orang yang berada di negara tersebut, terlepas dari apakah dia merupakan warga negara atau hanya penduduk. Hukum dalam negara akan dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh penguasa di dalam negara. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 nyatakan bahwa selain Indonesia menganut kedaulatan rakyat, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar, disebutkan juga bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut dilakukan berdasarkan atas hukum atau berdasarkan Undang-Undang Dasar. Hal ini tentunya merupakan perubahan yang substansi bila kita bandingkan dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar sebelum amandemen yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan secara penuh oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, setelah dilakukannya pembagian kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar di Indonesia, maka kekuasaan legislatif terkait dengan pembentukan perundang-undangan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, khusus dalam hal pembentukan undang-undang. Kemudian dalam hal perubahan dan penetapan perubahan atas Undang-Undang Dasar diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan kekuasaan untuk mengusulkan suatu rancangan undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan urusan pemerintah daerah diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah. Namun di sini perlu dicermati bahwa undang-undang yang dihasilkan sebagai produk hukum bentukan DPR dengan persetujuan bersama Presiden seringkali hanya bersifat responsif, sehingga umur undang-undang bisa menjadi amat singkat dan memerlukan adanya analogi atau ekstensifikasi norma terhadap suatu peristiwa yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini bisa diperkuat oleh adanya data dari tahun 2017 sampai 2020 yang menunjukkan jumlah permohonan judicial review yang diajukan ke lembaga Mahkamah Konstitusi, di mana bisa kita lihat bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undang, dalam setiap tahun persidangan di Mahkamah Konstitusi, jumlah permohonan yang masuk itu rata-rata berkisar di angka 120 sampai 130 permohonan, di mana jumlah undang-undang yang diuji hampir sebesar 50 produk undang-undang yang diuji. Apakah produk undang-undang tersebut merupakan produk undang-undang yang sudah ditetapkan sejak lama ataupun produk undang-undang yang baru saja disahkan sebagai undang-undang oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, untuk menghindari adanya problematika dalam pelaksanaan suatu undang-undang, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah disyaratkan adanya naskah akademis sebagai kewajiban pembentuk undang-undang untuk dapat menjelaskan setidaknya apa itu urgensi dari pembentukan undang-undang, kemudian bagaimana pengaturannya,
dan bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya disharmonisasi antar perundang-undangan yang baru dibentuk dengan perundang-undangan yang sudah ada. Kemudian rumusan masalah yang akan saya ajukan di sini saya ambil dari problem filsafati, epistemologi, dan ontologi. Jadi kalau bisa dilihat problem filsafatinya adalah apa sebenarnya urgensi dari pembentukan naskah akademik dalam proses pembentukan undang-undang. Apakah kehadiran naskah akademik hanya sebagai formalitas semata atau memang ada tujuan lain dari pembentukannya? Kemudian problem epistemologi, bagaimana seharusnya metode penyusunan naskah akademik. Dalam hal ini yang saya maksud tidak hanya berdasarkan Undang-Undang 12 2011, namun juga berdasarkan teori-teori berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian problem ontologinya, apakah metode penyusunan naskah akademis yang telah diadopsi di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tersebut telah dapat mewujudkan pembentukan hukum progresif di Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka saya mengajukan beberapa landasan teoritis, baik itu teori, konsep, maupun asas untuk menyelesaikannya. Di mana grand teori yang saya pilih, sebagaimana saya kemukakan di latar belakang, adalah teori negara hukum, yang bertujuan untuk menguraikan tentang makna dari adanya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, bahkan suatu komunitas masyarakat terkecil sekalipun, dengan adagium ibi societas ibi ius, sehingga di sana akan saya utarakan lebih kepada tujuan dari pembentukan hukum bagi negara. Kemudian di tataran middle range teori, saya memilih teori hierarki norma hukum, Steuvenbow teori, baik yang dikemukakan oleh Hans Kelsen maupun Hans Nawiaski. Kemudian ada juga teori hukum responsif dari Nonets dan Selznick. Dan yang terakhir adalah teori kemanfaatan atau teori utilitarisme yang bertujuan untuk menjelaskan manfaat dari keberadaan hukum. Kemudian di tataran applied teorinya, saya akan menggunakan teori hukum pembangunan. Jadi teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh ahli hukum Indonesia. Kemudian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik yang termuat di Undang-Undang 12 2011 maupun doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum. Kemudian yang ketiga, saya akan menggunakan konsep atau asas Rosipi yang dikemukakan oleh Ann Seidman, Robert and Ann Seidman berkaitan dengan metode penyusunan naskah akademik. Di samping saya meminjam juga konsep regulatory impact analysis untuk mengkaji dampak dari pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kondisi yang akan diatur ke depannya. Kira-kira demikian presentasi singkat saya, Bu Karmi. Mohon masukan dan sarannya dari Bu Dr. Soekarmi dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Silakan dikomentari dulu dari teman-teman yang lain. Mungkin saya, Bu Dr. Soekarmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Oke, mohon izin Bu Dr. Soekarmi. Selamat ya Pak Kukuh. Kenapa, Prof? Tulisannya sudah dimuat. Oh, insya Allah, Prof. Oke. Inspirasi dari kuliahnya Bu Dr. Soekarmi. Mohon izin Bu Eva. Tadi saya ingin sedikit menanyakan atau mohon komentar dari Bu Eva terkait dengan rumusan masalah ya. Rumusan masalah tadi kalau tidak salah ada yang ontologis ya. Ontologis dan epistemologis. Di problem ontologisnya yang rumusan masalah ketiga itu apakah metode penyusunan naskah akademik dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 ya. Undang-undangnya sudah direvisi belum ya Bu ya? Yang Undang-Undang 12 tahun 2011 itu. Setahu saya sudah ada revisinya, Pak. Sudah ya. Nanti mungkin bisa di rename lagi mungkin.
Kemudian yang ingin saya tanyakan terkait dengan dalam mewujudkan atau mampu mewujudkan hukum progresif di Indonesia. Jadi kalau Ibu menggunakan kalimat hukum progresif atau mewujudkan hukum progresif itu sebaiknya bisa diperjelas dulu definisi terkait hukum progresif ya. Mungkin di latar belakang itu diperkuat terkait kita harus satu persepsi dulu tentang hukum progresif itu apa. Jadi kalau ini kan Ibu menuliskan tentang penyusunan atau legislasi ya, legislasi yang dalam tanda petik untuk memberikan kepastian hukum. Tetapi kalau kita mendengar kata-kata atau istilah atau frasa hukum progresif itu, mungkin sebagian orang akan lari kepada konsepnya Profesor Sachipto Raharjo mungkin. Jadi tentang hukum itu bukan hanya manusia bukan hanya ditarik-tarik untuk menyesuaikan aturan-aturan norma hukum, tetapi hukum itu dibuat untuk manusia. Jadi dalam tanda petik di situ ada paradigmanya Thomas Kuhn ya. Thomas Kuhn itu yang hukum progresif itu kan kalau tidak salah sebagai sebuah ketidakpuasan atas keberhasilan dari positivistik yang analitis itu dari kalau hukum normatifnya itu. Jadi timbullah kemudian paradigma hukum progresif itu. Jadi mungkin di Normal sini science to abnormal science. ya, ya, Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter Soekarmi. Jadi di sini perlu saya butuh komentar dari Ibu Eva terkait dengan definisi hukum progresif itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan landasan teoritis ya. Kalau Ibu menuliskan tentang tadi hukum progresif ya, selain mendefinisikan atau penyamaan persepsi kepada para pembaca apa itu hukum progresif dalam proses legislasi itu, di sini mungkin bisa ditambahkan kalau Ibu mendudukkan hukum progresif itu apa yang diucapkan oleh Profesor Sachipto Raharjo, berarti mungkin bisa ditambahkan di landasan teoritisnya. Di situ ada beberapa teori yang mendasari lahirnya hukum progresif. Menurut saya itu, Bu Eva. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuku. Ya. Ya, jadi kalau yang ditanyakan apakah yang dimaknai hukum progresif itu sama seperti konsep yang dikemukakan oleh Prof. Sachipto Raharjo, mungkin dalam pandangan saya menggunakan istilah hukum progresif lebih kepada hukum untuk manusia, di mana hukum itu tidak dibentuk atas suatu kondisi yang sudah terjadi saja, namun keberadaan hukum bersifat berkelanjutan atau sustainable, di mana keberadaan hukum yang dibentuk sekarang tidak hanya untuk mengantisipasi kondisi yang sudah ada, sebagaimana teori hukum responsif, tapi juga mampu mengadopsi kondisi yang akan terjadi di kemudian hari. Hal ini yang sering menjadi problematika dalam pembentukan undang-undang di Indonesia seperti yang kita lihat. Bagaimana ketika kehadiran undang-undang ITE, misalkan, belum mampu menjawab kondisi-kondisi yang terjadi atau perkembangan teknologi yang terjadi pada masa sekarang. Sehingga kalau kita lihat undang-undang ITE hanya mengakomodasi berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik yang ada pada saat peraturan tersebut dibentuk. Sementara tidak ada upaya progresif untuk menelusuri kira-kira 5 atau 10 tahun ke depan apa yang terjadi pada perkembangan informasi dan teknologi di Indonesia. Mungkin itu konsep tentang apa yang saya maksud dengan hukum progresif, Pak Kuku. Sehingga sesuai sarannya Pak Kuku, mungkin nanti akan saya masukkan di ruang lingkup masalah, kemudian nanti saya akan perjelas lagi di landasan teoritis. Terima kasih. Baik, respon sedikit Bu Eva. Terkait dengan middle range teorinya itu, Ibu menggunakan teori utilitarianisme ya, yang mungkin dipelopori oleh Jeremy Bentham kalau nggak salah. Bentham, yang artinya hukum untuk dibuat untuk memberikan kebahagiaan kepada sebesar-besar jumlah masyarakat ya Bu ya. Tetapi kalau kita mungkin
membaca dari definisinya atau ajaran-ajaran hukum progresif itu ada anasir-anasir seperti pengakuan-pengakuan hak asasi manusia, hak individu. Ya, apakah ini bisa tidak kira-kira apakah ini harmonis ya? Jadi di satu sisi Ibu menggunakan teori utilitarianisme yang bahwa hukum itu dibuat untuk memberikan keadilan bagi sebesar-besar jumlah masyarakat, tetapi di satu sisi Ibu menggunakan landasan hukum progresif untuk mencapai ontologisnya. Di mana ontologisnya itu hukum progresif ada keadilan hak individu. Di satu sisi Ibu ingin mencapai sebuah keadilan untuk individu, tetapi di satu sisi Bu Eva ingin landasan teoritisnya keadilan itu ya untuk sebesar-besar jumlah masyarakat yang ada, untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besar masyarakat. Jadi kan seperti misalnya pembuatan jalan tol ya, pembuatan jalan tol mungkin kalau dari segi utilitarianisme mungkin bisa ya, bisa karena memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat. Tetapi kalau kita kaji dari hak-hak individu atau hak asasi manusianya, mungkin tidak semua orang akan bahagia dengan pembuatan jalan tol. Mungkin ada juga orang-orang yang hak-hak asasinya mungkin terabaikan dari pembangunan-pembangunan itu. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, Pak Kukuh, penggunaan teori utilitarisme ini ketika pertemuan pertama dengan Bu Dr. Soekarni, saya sempat bertanya, apakah ketika saya mengangkat topik tentang misalkan di bidang HTN, bolehkah saya menggunakan landasan teori yang berkaitan dengan konsentrasi lain atau peminatan lain, bidang peminatan lain. Salah satunya waktu itu saya tanyakan bagaimana ketika saya menyusun proposal disertasi berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, bolehkah saya menggunakan teori utilitarisme di mana pembentukan peraturan perundang-undangan itu semata-mata bertujuan untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Waktu itu Bu Karmi mengizinkan untuk menggunakan teori tersebut, tapi di ranah middle range teori. Kemudian kalau menurut pendapat saya, tidak ada benturan antara teori hukum progresif dengan teori utilitarisme, karena pada dasarnya dalam teori hukum progresif itu kan yang dikedepankan memang hak asasi manusia dari masing-masing individu. Namun kita ingat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita, khususnya pasal 289J Undang-Undang Dasar, di sana penggunaan hak individu atau hak asasi manusia bagi setiap warga negara itu wajib juga taat kepada aturan-aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga penggunaan HAM itu saya coba jembatani batasannya dengan menggunakan teori utilitarisme. Sebatas mana penggunaan HAM tersebut tidak membahayakan aspek kepentingan umum. Kira-kira demikian Pak Kuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eva. Ya, Bu Eva, mohon izin Bu Karmi. Saya bermaksud bukan untuk menguji Bu Eva karena saya tidak pantas untuk itu. Suaranya agak keras ya Pak. Bu, mohon izin, saya bermaksud tidak menjustifikasi atau menguji karena saya bukan itu tujuan sebenarnya, karena sama-sama belajar. Cuma karena ini bidang HTN, saya tertarik untuk memberikan sedikit komentar atau unek-unek ke judul Bu Eva. Oh, ya. Yang pertama sebenarnya yang mau dikaji Bu Eva itu naskah akademik. Tetapi kalau melihat judul mengindikasikan bahwa penelitian ini sebenarnya penelitian empiris, tidak penelitian normatif. Karena ada hal-hal yang menyatakan itu penelitian empiris, misalnya implementasi. Yang kedua, hukum progresif. Progresif itu tidak bisa dibaca secara normatif, bahkan teorinya pun sampai sekarang itu belum ada. Cuma dalam kasuistis itu baru ada. Nah, misalnya salah satu pemikirannya Prof. Cipto itu berantas korupsi, berpikirnya luar biasa, karena berpikir biasa yang tidak cukup. Karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Begitu kira-kira.
Jadi ini empiris. Pertanyaan saya ke Bu Eva, apa betul ini maunya empiris atau normatif, Bu Eva? Pertama dulu. Kalau saya sih ini bukan empiris, Pak Imam. Ini normatif karena kata implementasi, saya tidak ingin menjustifikasi satu frase atau satu kata sebagai penciri apakah dia merupakan penelitian hukum normatif atau empiris. Implementasi yang saya maksud di sini adalah penggunaan konsep naskah akademis, konsep penyusunan naskah akademis. Kemudian hukum progresif yang saya maksud di sini adalah hukum yang dapat berlaku atau hukum yang tidak hanya mengadopsi kondisi yang ada pada saat ini saja atau kondisi yang sedang terjadi di masyarakat, tetapi hukum yang mampu untuk mengatur kondisi di 5 atau 10 tahun ke depannya, kira-kira demikian, Pak Imam. Jadi saya tidak ingin menjustifikasi apakah kalau saya pakai judul ini kesannya cenderung normatif atau judul ini kesannya cenderung empiris, seperti itu, Pak Imam. Nanti masukan saya tanya saya berikan di akhir ya, Bu Eva. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah saya tanya juga, implementasi naskah akademik sebagai sarana pembentukan hukum. Pembentukan hukum itu, mohon maaf, itu sangat luas. Apalagi bisa written and unwritten and written. Ini pembentukan hukum yang mana? Kalau misalnya dibatasin, pembentukan undang-undang, pembentukan PP, pembentukan peraturan daerah atau difokuskan ke Perda. Dan ini akan lebih membantu Mbak Eva ini biar lebih fokus. Kalau ditanya pembentukan hukum nanti itu bisa melebar kemana-mana. Nah, ini persepsi saya. Maaf, Bu Eva tidak bermaksud untuk menguji dan lain, hanya memberikan masukan. Kalau misalnya progresif yang menurut keyakinan saya itu tetap berada dalam kasuistis, kenapa? Karena tadi menggunakan teorinya Philip Stelnick dan Philip Nonit itu. Kenapa tidak diganti saja misalnya sarana misalnya pembentukan undang-undang yang responsif misalnya. Nah, kan ini kan lebih menjiwai bahwa penggunaan teori hukum responsif itu setidaknya digunakan teorinya. Karena di dalam tataran teori juga Mbak Eva ini tidak ada teori hukum progresif. Maksud saya begitu. Tapi kan maunya masuk di dalam judul. Jadi antara judul dengan grand teori, landasan teoritik yang digunakan itu tidak match lah. Itu mungkin dari saya. Tahan dulu ya komentarnya Mbak Eva. Yang ketiga, saya mengusulkan ini cuma usulan saya. Bisa diterima, bisa tidak. Bagaimana kalau misalnya implementasi itu diganti katanya menjadi contoh hakikat naskah akademik sebagai sarana pembentukan undang-undang yang responsif di Indonesia. Saya langsung fokus ke undang-undang ini misalnya sebagai contoh saja. Ini misalnya atau Mbak Eva sebagai sarana pembentukan PP karena ada Omnibus Law sudah jadi. Bagaimana PP-nya itu biar responsif. Tapi masalahnya yang ada naskah akademik itu di Undang-Undang 12 2011, Junto 15 2019 itu cuma ada 2. Perda dan undang-undang. Jadi pilihannya cuma 2. Nah, barusan saya set di sini, ternyata yang perda itu sudah ada. Penelitian yang dilakukan oleh Marwan, disertasi dari Unhas 2017. Judulnya pembentukan peraturan daerah yang responsif. Pembentukan peraturan daerah, tapi fokus ke perdanya. Kalau misalnya Mbak Eva tetap ini, kenapa nggak diganti pembentukan undang-undang? Karena yang berlunas ke akademik itu kalau nggak perda dan undang-undang. Menurut saya begitu. Sehingga nanti rumusan masalahnya mengacu kepada konsepnya yang penelitiannya Marwan itu mungkin bisa dijadikan penelitian terdahulu. Misalnya bagaimana hakikat naskah akademik dalam pembentukan peraturan, dalam pembentukan undang-undang yang responsif. Nah, ini masalah pertama. Wah, kan menarik ini. Bagaimana hakikat, karena yang ditanya nanti adalah hakikat dari naskah akademik dalam pembentukan peraturan, dalam pembentukan undang-undang yang responsif. Atau mungkin dalam pembentukan undang-undang yang progresif, kalau misalnya ingin tetap progresif. Ya, itu perlu. Terus yang di teori, di kerangka teori yang Mbak Eva gunakan, saya yakin dan seyakin-yakinnya, kalau misalnya penelitian hukum, yang dinamakan penelitian hukum, kalau menggunakan teori negara hukum, itu kayaknya masuk semua. Saya yakin itu.
Tapi menurut sepemahaman dan sepengetahuan saya, di Fakultas Hukum UB kayaknya teori negara hukum itu harus diganti dengan teori yang lain. Karena terlalu banyak sudah menggunakan teori negara hukum. Nah, mungkin karena ini berbicara naskah akademik, kenapa kok tidak diganti misalnya teori pembentukan perundang-undangan yang baik misalnya. Nah, sebagai grand teorinya. Nah, ini mungkin usulan saya ya Mbak Eva, kalau misalnya masuk ya bisa dijadikan, kalau misalnya tidak berarti apa-apa ya ditinggal aja gitu. Terima kasih. Sekian. Ya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih sarannya Pak Imam. Ya, mungkin saya nanti akan pertimbangkan lagi tentang batasan dari ruang lingkup penelitian terkait dengan apa yang dimaksud hukum progresif, apakah itu keseluruhan peraturannya, baik itu undang-undang ataupun peraturan daerah, atau nanti saya akan lebih persempit dengan memilih skup hanya di undang-undang. Karena kalau tadi dilihat di bagian latar belakang, itu berkaitan dengan proses pembentukan hukum yang ada di tingkat pemerintah pusat atau pemerintah nasional. Jadi saya tidak menyinggung aspek di daerah karena nanti ranah penelitiannya akan menjadi amat sangat luas. Terima kasih tadi masukannya. Kemudian penggunaan kata implementasi, ya mungkin nanti saya akan pertimbangkan apakah akan menggunakan implementasi atau menggunakan kata hakikat yang tadi Pak Imam sarankan. Terima kasih banyak tadi pilihan kosakata yang sudah ditawarkan untuk mencegah adanya multitafsir terkait dengan apakah ini ranah penelitian empiris atau normatif. Terima kasih sarannya Pak Imam. Kemudian kalau yang tentang hukum progresif, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kenapa saya tidak mau menggunakan istilah hukum responsif? Karena istilah hukum responsif itu seolah-olah hanya mampu untuk menjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam kondisi tertentu saja. Tidak bisa di dalam hukum responsif itu menggambarkan apa yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Sehingga di sini saya meminjam istilah, sebenarnya saya menggunakan penafsiran gramatikal ketika menyebutkan ini sebagai hukum progresif, Pak Imam. Jadi kalau dalam istilah gramatikal, progresif itu diartikan sebagai kedepannya, berikutnya. Jadi mungkin itu alasan saya tidak menggunakan istilah responsif di dalam judulnya. Kira-kira demikian Pak Imam, untuk menjelaskan bahwa naskah akademik ini nanti tujuannya itu tidak hanya menghasilkan suatu undang-undang yang mengatur hal yang sedang terjadi di masyarakat, tapi diharapkan berkesinambungan bisa mengatur peristiwa yang akan terjadi 5 atau 10 tahun ke depan. Kira-kira misalkan di dalam undang-undang gitu tentang bagaimana sih terkait dengan keberadaan franchise atau multi level marketing industri 5 sampai 10 tahun ke depan, tidak hanya pada permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Jadi undang-undang tidak hanya menjawab permasalahan yang terjadi sekarang, tapi bagaimana undang-undang itu bisa sedikit tidaknya menggambarkan atau mengatur kondisi yang akan mungkin terjadi di kemudian hari. Kira-kira demikian Pak Imam. Ya, Mbak Eva, sedikit mumpung ingat. Tahun 2004, berarti rejimnya Undang-Undang Nomor 10 2004, karena ini terkait dengan pembentukan peraturan perundangan. Di situ tidak disebutkan tentang kewajiban setiap penyusunan undang-undang dan perda itu memakai naskah akademik. Sehingga timbullah masalah bahwa undang-undang itu berpotensi tidak daya guna karena tidak berdasarkan hasil riset, tidak efektif, dan lain-lain. Ada penelitian menarik, tapi skala tesis, namanya Kemilau Muti dan sudah dibukukan. Beliau bimbingannya almarhum Pak Dr. Jazim Hamidi. Dia menggunakan judul urgensi naskah akademik sebagai syarat pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif atau gimana gitu, pokoknya gitu. Itu menarik karena waktu itu belum ada keharusan dari naskah akademik itu, sehingga beliau urgensinya yang harus diatur. Diresponlah dengan Undang-Undang 12 2011, junto Undang-Undang 15 2019, meskipun 15 2019 itu tidak mengatur perubahan mengenai naskah akademik, itu kan hanya pembentukan Komisi Hukum Nasional dalam rangka harmonisasi dan lain-lain, pokoknya itu.
Nah, sebenarnya ada masalah apa di naskah akademik ini? Kan sudah wajib diatur. Kalau misalnya yang belum wajib diatur itu boleh dengan menggunakan kata urgensi, ya misalnya. Nah, tapi kalau misalnya setelah diatur dan diwajibkan di dalam Undang-Undang 12 2011 bahwa undang-undang itu harus ada naskah akademiknya, sebenarnya pokok persoalan dari Mbak Eva ini kalau misalnya dalam permasalahan hukum normatif itu kan ada vacuum atau norma kosong, conflict of norm, konflik norma, and vago of norm atau norma ini kabur. Maksudnya kaburnya itu tentang di mana? Ya itu mungkin perlu nanti dipertegas oleh Mbak Eva karena kalau ini memiliki penelitian hukum normatif. Cuma yang kedua, tadi pernyataan terakhir dari Mbak Eva itu bahwa hukum itu harus menjawab tantangan di masa depan. Menurut saya hukum yang berlaku memang harus seperti itu. Cuma zaman kan pasti akan berubah. Sehingga mau tidak mau hukum itu harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Mungkin pada saat ini diatur hukum yang bagus, 5 tahun lagi belum tentu cocok dengan zaman itu. Memang pembaharuan hukum itu memang harus dilakukan terus-menerus. Apalagi aturan untuk merespon kondisi yang ada. Dan alangkah sangat tidak tepat kalau misalnya hukum yang sekarang itu akan berlaku 10 tahun yang akan datang. Padahal kondisi sosio masyarakat kita mungkin belum berubah. Sehingga Mbak Eva ini menurut saya memberikan rambu-rambunya. Rambu-rambunya itu entah progresif, entah responsif, entah apapun itu namanya, sehingga begitu ada dirubah dan tidak sesuai dengan rambu-rambu itu, harus segera dilakukan perubahan-perubahan terus-menerus untuk merespon perubahan zaman itu. Itu mungkin dari saya, Mbak Eva. Mohon maaf sekali lagi, ini hanya masukan. Terima kasih. Ya, jadi tadi memang kalau dalam Undang-Undang 10 2004 memang kita tidak menemukan adanya kewajiban bagi pembentuk undang-undang ataupun pembentuk peraturan daerah untuk menghadirkan yang namanya naskah akademis pada proses legislasinya. Namun di Undang-Undang 12 2011 itu diwajibkan untuk menghadirkan keberadaan naskah akademis dalam proses legislasi semata-mata dengan tujuan untuk menjamin dalam proses pembentukan perundang-undang ini lebih berkaitan dengan tujuan pembentukannya, urgensi, kemudian siapa pihak yang diberikan wewenang, misalkan seperti itu. Namun yang saya lihat, meskipun sudah hadir naskah akademis, itu tidak menjawab permasalahan tentang masih banyak terjadinya konflik peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, saya tampilkan data dari uji judicial review yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kira-kira di sini yang ingin saya soroti adalah apakah penerapan konsep penyusunan naskah akademik yang diatur di dalam Undang-Undang 12 2011 itu sudah sesuai dengan beberapa konsep penyusunan naskah akademik yang dikenal. Misalkan apakah sudah mengimplementasikan adanya teori Rosipi di dalamnya, sehingga rules, occupation, capacity, communication, opportunity, ideologi, proses, implementation-nya itu sudah masuk atau tidak di dalam Undang-Undang 12 2011 atau teori RIA tadi yang saya sebutkan. Itu yang saya maksud, Pak Imam, kalau misalkan tadi agak sumir gitu definisinya. Kemudian kalau memang oleh karena itu saya masih menggolongkan ini sebagai kekaburan norma, di mana di Undang-Undang 12 2011 dia mencantumkan tujuan dari pembentukan naskah akademis seolah-olah sama dengan tujuan dari teori Rosipi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi pada tahap implementasinya menjadi suatu norma. Ternyata ada beberapa konsep dalam teori Rosipi yang diabaikan di dalam Undang-Undang 12 2011. Kira-kira demikian, Pak Imam. Boleh sedikit lagi, Mbak Eva? Kalau misalnya yang diteliti itu mengenai itu terkesan memang sebenarnya naskah akademik pedomannya yang dimuat di Undang-Undang 12 2011 itu sudah dilaksanakan enggak dalam tataran pembentukan undang-undang. Itu kalau menurut saya memang harus empiris, harus implementasi, karena kalau normanya kan sudah jelas bahwa pembentukan naskah akademik itu harus dimuat ini, mencakup ini, ada 5 bab dan ini sudah jelas. Tapi kalau misalnya yang diteliti apakah sudah memenuhi dalam tahap ininya, itu memang lebih kepada implementasi dari keberadaan naskah akademik itu, dan itu bisa diukur melalui empiris.
Kalau misalnya di Mahkamah Konstitusi itu diajukan judicial review yang begitu banyak, apakah ada sangkut pautnya dengan naskah akademik yang disusun? Tentu ini jawabannya debatable. Karena apa biasa seharusnya data yang dimasukkan oleh Mbak Eva itu adalah judicial review yang diterima saja. Kalau misalnya yang ditolak berarti kan sudah sesuai gitu. Tapi kalau bisa memilah dan memilih, yang ditampilkan data nanti sebagai basis pendukung itu adalah judicial review yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya mencontoh undang-undang yang sudah ada naskah akademiknya, berarti undang-undang setelah tahun 2011. Dijadikan contoh 2011 ke atas, habis itu pilih undang-undang yang mana saja yang dikabulkan. Nah, setelah dikabulkan itu, ada nggak kalau tidak dikabulkan otomatis kan berarti kan ditolak. Nah, kalau misalnya dikabulkan itu, ada nggak korelasinya dengan pembuatan naskah akademik yang komprehensif? Mungkin seperti itu sehingga Mbak Eva itu datanya sangat kuat sekali nanti apabila ada pertanyaan semacam itu. Mungkin begitu. Mohon maaf karena panjang lebar, Mbak Eva. Terima kasih. Ya, nanti akan saya tambahkan datanya di tabel, Pak, terkaitan dengan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian nanti apakah undang-undang yang dikabulkan tersebut adalah undang-undang yang lahir setelah tahun 2011, artinya setelah diundangkan Undang-Undang 12 2011 atau tidak. Terima kasih Pak Imam sarannya. Baik, masih ada? Izin Bu. Ya, monggo Pak Denny. Izin juga kalau ada waktunya setelah ini saya juga mau mempresentasikan diri. Bu Eva, memang yang menarik tadi dikatakan Pak Kuku itu hukum progresif itu. Saya juga perlu, artinya kalaupun ini Mbak Eva mau mempertahankan ini, memang saran saya dalam kerangka teorinya itu Mbak Eva harus memperdalam teori-teori hukum progresif itu sendiri. Mudah-mudahan Mbak Eva bisa menemukan itu. Karena masih sumir tentang hukum progresif. Apalagi kalau dikaitkan dengan naskah akademik sebagai sarana pembentukan hukum progresif gitu misalkan. Karena setiap hukum atau undang-undang yang dibuat itu, yang baru dibuat, tentu dia progresif. Menggantikan atau paling tidak merubah yang lama. Pasti dia adalah merupakan hukum yang progresif. Tidak mungkin dia tidak progresif seperti itu. Nah, itu juga yang Mbak Eva harus memberikan batasan-batasan yang jelas. Kemudian naskah akademik konteksnya dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 sekarang ini tidak lagi sebagai sarana. Maka kata sarana itu, karena sarana ini opsional sifatnya. Jadi kata sarana itu mungkin perlu Mbak Eva pikirkan untuk diganti sebagai syarat gitu lah, ya sebagai syarat pembentukan hukum atau pembentukan undang-undang. Saya sepakat sama Imam, tapi pembentukan undang-undang saja langsung undang-undang positif atau hukum positif kan sebenarnya. Nah, lebih ke sana saja. Nah, terus mengenai kerangka teorinya saya rasa sudah oke. Cuman ini ya menurut saya itu dari judul, tapi kan ini kan baru rencana sama Mbak Eva, belum ketemu promotor aslinya kan, ini baru promotor Imam itu. Nah, kan? Pak, saya kan sudah bilang minta maaf Pak, saya tidak bermaksud untuk ini. Saya klarifikasi dulu ini, takut jadi beban moral bagi saya nanti. Kita ini kan dikasih ruang diskusi sama Bu Karmi, memang seluas-luasnya ya. Makasih banyak Bu Karmi, ruang diskusinya sangat luas sekali diberikan. Siap. Kami bisa mengeksplorasi diri juga sebelum menginjak langkah studi kami lebih lanjut. Dan sebenarnya yang terpenting adalah mendengarkan Ibu memberikan teori kepada kami, itu yang lebih penting sebenarnya. Makasih Bu Mbak Eva, makasih. Itu aja. Pak Terima Imam kasih ini, sarannya Pak Denny. Pak Imam ini editor kalimat judul bagus itu, Pak Imam. Ya. Sudah selesai sama Imam semua ini tadi. Sudah. Jangan oret-oretan saya hampir 90% sama dengan Imam. Sudah cocok jadi promotor dia. Ya Allah. Karena Oke, HTN ini Bu Karmi. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya banggakan. Ya,
terkait dengan rencana yang disertasi atau proposal disertasi yang akan disampaikan, ditulis oleh Bu Eva. Ya, kalau ini hal baru tidak gitu ya, karena sudah ada beberapa yang menulis tentang ini. Tetapi kalau kita bisa mencari angle yang kiranya belum ditulis oleh orang lain terkait dengan posisi dari naskah akademik ini juga akan menarik gitu ya. Silakan saja, itu sah-sah saja. Yang penting namanya disertasi itu kan tidak perlu luas, tapi sempit, tapi kajiannya adalah dalam. Itu sering yang saya sampaikan. Terkait pertama tentunya terkait judul. Ya, memang kalau tadi dari perbincangan, kalau terkait dengan normatif jelas pakemnya ada 3 tadi, harus memunculkan namanya isu hukum. Ya. Apakah itu terjadi konflik norma, ataukah terjadi kekosongan, ataukah terjadi obskur atau kabur, gitu ya. Yang jelas kalau tiga norma itu, 3 isu hukum itu terkait dengan naskah akademiknya, sebetulnya kan tidak ada persoalan, ya kan? Normanya jelas diatur di dalam ketentuan di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang sifatnya adalah wajib. Ya, naskah akademik itu menjadi wajib. Ketika tidak, maka itu kan menjadi cacat di dalam proses pembentukannya. Gitu ya. Kalau itu dikatakan bahwa terjadi konflik, konfliknya dengan mana? Kan tidak ada. Ya, kalau itu obskur, obskurnya di mana? Kekaburan normanya sehingga menimbulkan multitafsir. Kan tidak. Ya. Kembali kepada esensi dari naskah akademik ini sebetulnya kan sebagai apa ya, namanya naskah akademik. Jadi itu merupakan hasil kajian-kajian berdasarkan riset dan semacamnya yang kemudian itu nanti akan menjadi kisi-kisi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini yang diwajibkan hanya 2 ya, antara perda dengan undang-undang. Kalau tadi difokuskan misalnya pada undang-undang, saya kira bagus ya. Kemudian Anda akan melihat bagaimana undang-undang itu apakah sudah namanya yang ada di dalam naskah. Kebetulan saya itu pernah menyusun naskah akademiknya, yaitu undang-undang KDRT, tapi zaman dulu kala yang belum wajib sifatnya, itu kan di dalamnya ada kira-kira kisi-kisi apa yang harus masuk di situ. Dan itulah sebetulnya yang menjadi pedoman awal bagi penyusun itu, yang itu harus ada, ya, sehingga tidak keluar kemana-mana karena proses penyusunan naskah itu tentu sudah dilakukan melalui proses kajian, proses riset dan macam-macamnya, gitu ya, yang sifatnya adalah partisipatori, gitu. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada teorinya, maka kalau itu sifatnya naskah akademik, itu hasil dari kajian, melibatkan berbagai macam partisipasi publik, yang lebih tepat memang itu responsif. Ya, karena kalau progresif, responsif itu respon terhadap apa? Ya, respon terhadap kepentingan masyarakat, respon terhadap kebutuhan yang akan datang. Itu ya, kalau menurut teorinya yang Anda ambil kan teori hukum responsif justru, ya kan? Itu pas gitu loh. Nah, kalau progresif ya tadi dipertanyakan apakah betul Anda mengambil konsepnya Satcipto Raharjo atau Anda hanya mengambil istilah dalam tanda kutip, bukan istilah teori hukumnya, tetapi hanya istilah progresif adalah progresif mengikuti satu perubahan yang ada. Tapi kalau ditulis seperti ini, ya hukum progresif artinya di sini adalah dalam tanda kutip seolah-olah ini adalah teori yang ditelurkan oleh Satcipto Raharjo, bahwa hukum itu adalah untuk manusia yang menggelinding itu, gitu kan, berputar dan berputar, yang berangkat dari pemikiran dari Thomas Kuhn sebetulnya, dan kemudian itu merupakan kritik terhadap aliran hukum positivisme kan gitu. Termasuk juga responsif itu sebetulnya kritik juga dari the pure theory of law, positivisme itu, gitu ya. Dua-duanya sama, jadi mirip begitu. Oke, nah oleh karena itu maka coba ditetapkan, memang betul kalau tadi kan sekilas yang saya lihat dan latar belakang yang Anda sampaikan adalah menuju kepada penerapan apakah naskah akademik itu betul-betul dijadikan sebuah landasan atau rambu-rambu di dalam penyusunan sebuah aturan. Nah, sehingga memang betul pertanyaan adalah
implementasi itu gitu. Nah, bagaimana nanti melihatnya, mengukurnya? Tentu kan akan Anda lihat, Anda menganalisis ya, undang-undang ini kira-kira naskah akademiknya seperti ini, kemudian sesuai enggak isinya itu dengan kisi-kisi yang ada di dalam naskah akademis. Kalau tidak, artinya di sini akan ada melenceng. Nah, kemelencengan ini akan menimbulkan dampak apa? Nah, itu lebih menarik. Mungkin ini yang mungkin belum pernah diteliti oleh orang. Tidak ada persoalan bahwa S3 itu meneliti tentang implementasi, tapi karena ini memang menimbulkan persoalan. Satu contoh, Omnibus Law ini saya mempertanyakan memang pada saat diskusi awal sebelum ramai-ramai seperti ini, ada enggak naskah akademisnya? Ya, seringkali itu kan tidak keluar, tidak diketahui oleh kita. Ya, satu contoh, kami mengusulkan pada saat itu masih di posisi di KPPU, naskah akademisnya bunyinya begini, setelah di DPR lain cerita. Naskah akademis ternyata hanya sekedar syarat formalitas. Dokumen belaka. Nah, formalitas bahwa sudah ada naskah akademiknya, karena kalau enggak kan secara formal itu cacat undang-undang. Sehingga kalau ini yang harus kita sandingkan. Nah, sifatnya mengikat dan ini penting posisi dari naskah akademik karena disitulah review-review terhadap keilmuan dan macam-macamnya, penggunaan teorinya, saya kira itu penting sebagai sebuah landasan filosofis dan sebagainya dalam undang-undang tersebut. Gitu. Jadi tidak ada persoalan kalau misalnya kita ingin ini, tapi yang Anda potret nanti adalah memang menganalisis, menguji undang-undang yang sudah ada itu sesuai enggak dengan naskah akademik. Kalau saya sekilas tadi kan menangkapnya seperti itu kira-kira. Ya kan? Ya. Nah, semacam itu. Jadi tidak ada persoalan. Kemudian yang di dalamnya Anda mempertanyakan tentang hakikat dari naskah akademik itu dalam penyusunan undang-undang, tidak ada masalah. Kemudian baru ditanyakan yang kedua, apakah itu sudah diterapkan di dalam penyusunan ini? Ya, penyusunan. Ya, kalau mau dibatasi undang-undang, monggo silahkan, tidak ada persoalan. Karena kalau dua-duanya perda dengan ini kok terlalu luas, nanti Anda ya undang-undang saja, karena ini yang mungkin kalau mau juga ambil beberapa case nanti sebagai psikoanalisisnya di dalam undang-undang itu, ini yang menarik itu undang-undang ini nih, Omnibus Law ini, Cipta Kerja. Tapi ya cukup banyak karena klasternya 11 gitu ya. Mungkin diambil klaster yang paling krusial gitu ya, misalnya tentang SDA kah, ketenaga-kerjaan kah, yang paling banyak menimbulkan kontroversi kan itu. Gitu ya. Oke. Berikutnya, kalau kita melihat dari teori yang grand tadi, ya kalau mau menggunakan negara hukum menurut saya tidak ada masalah, karena memang ini kan ujungnya nantinya adalah bahwa semua aktivitas kegiatan manusia itu harus berlandaskan pada hukum, gitu ya. Proses pembentukannya adalah dengan naskah akademik. Kemudian yang justru yang menurut saya sebetulnya apa tujuan dari dibentuk naskah akademiknya itu tadi sebentar. Nah, memang yang jadi pertanyaan di middle range teorinya Ibu, kira-kira urgen tidak gitu ya? Oke, bahwa utilitas itu tidak ansih miliknya, misalnya konsentrasi di pidana ataukah perdata atau HTN, tidak. Tetapi penggunaan teori tadi tentunya adalah lagi-lagi dikembalikan kepada sebetulnya apa esensi dasar yang mau kita bahas. Kira-kira relevan tidak misalnya dengan ini, dengan yang mau kita bahas. Ya, kalau utilitarian itu kan memang lebih kepada ke arah kesejahteraan, kemakmuran, gitulah kira-kiranya, gitu ya. Lebih cocoknya memang ke arah kalau itu untuk kajian-kajian ekonomi misalnya. Tapi bahwa itu karena teorinya Bentham itu kalau kita gunakan untuk analisis undang-undang juga bisa, karena undang-undang itu harus mampu memang bisa memberikan suatu kemanfaatan, kebahagiaan bagi banyak orang kan gitu ya. Sah-sah saja, silakan. Yang penting Anda bisa mempertahankan ya. Mempertahankan dan bisa mencari benang merahnya antara grand, middle, dan applied teorinya. Gitu ya.
applied teorinya. Tadi di applied saya kira sudah cukup ya memasukkan misalnya teori perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik. Kemudian apa lagi tadi? Teori hukum pembangunan. Ya, teori hukum pembangunan dari Muhtar Kusuma ya. Iya. Jadi nanti ngambilnya yang dari Pak Muhtar itu bahwa berangkat dari pembinaan hukum, di mana Indonesia dengan karakter yang seperti ini, pembangunan hukum yang paling memungkinkan adalah dengan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu angle-nya ya, yang harus diambil di Pak Muhtar. Kemudian asas oke, konsep ya ini menggunakan RIA ya. Ya. Tapi kalau RIA ini ada regulatory impact analysis. Ini adalah digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturannya, Ibu. Iya. Ya. Nah, posisinya apakah naskah akademik ini sebagai sebuah peraturan? Belum. Ya kan? Ya. Berarti tidak usah dipakai ya? Ya, nggak usah. Saya kira sudah cukup dengan asas-asas pembentukan ini. Saya kira sesuai enggak? Nah, naskah akademik itu termasuk kategori asas yang mana yang seharusnya diimplementasikan di dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Oke. Lalu ya. Kalau misalnya mau memasukkan yang progresif, ya monggo saja. Tetapi menurut saya kok lebih tepat yang responsif. Ya tadi kembali judulnya tadi sudah bagus banget disampaikan oleh Pak Imam, itu bisa dipakai menjadi judul gitu ya. Apakah menggunakan hakikat ya, dipertanyakan hakikatnya itu tidak ada masalah sebetulnya. Kalau urgensi memang urgensi arahnya kan ke pengaturan ya. Saya kira ini sudah ada yang menulis katanya tadi. Kalau implementasi ya berarti kalau ini implementasi artinya harus ada penambahan dari teorinya, karena ini bicara pelaksanaan. Ya, pelaksanaan norma. Lawrence Friedman atau Suryono Sukanto. Ya, monggo saja silahkan. Tapi kalau misalnya tidak memang yang mau dikaji adalah implementasinya. Kalau misalnya tidak dimunculkan di dalam judulnya, misalnya menggunakan kata kedudukan misalnya. Ya, kedudukan dari naskah akademik itu apakah hanya nantinya sekedar formalitas, kan itu yang dipertanyakan. Ya kan? Formalitas saja sudah memenuhi gugur kewajiban, sudah ada naskah akademiknya, tapi tidak digunakan sebagai acuan di dalam penyusunan peraturan yang dikehendaki tadi, apakah undang-undang atau perda gitu ya. Kalau misalnya tidak mau menggunakan Lawrence Friedman tadi, pakailah misalnya kedudukan, tidak ada masalah. Ya. Karena biasanya begitu melihat kata implementasi itu pasti orang menanyakan ini masa level S3 kok meneliti tentang implementasi begitu. Tapi padahal yang dipertanyakan jauh dari itu gitu kan. Oke, saya kira itu mungkin pakai kata kedudukan lebih cocok gitu ya. Kalau legitimasi bagaimana Bu Dr. Sukarni? Keabsahan ya. Legitimasi keabsahan. Kalau sahnya sah naskah akademik. Dalam arti kita mempertanyakan tidak hanya sah berdasarkan Undang-Undang 12, artinya seperti yang Bu Dr. Kandini tadi bilang bahwa pembentukan naskah akademis ini jangan dijadikan sebagai sarana formalitas semata, misalkan seperti itu. Boleh tidak? Karena kalau pertanyaan legalitas kan artinya dicari landasan hukumnya. Iya. Landasan hukumnya kan sudah jelas sifatnya wajib tadi, pasalnya ada. Gitu. Jadi lebih baik menggunakan kata hakikat atau kedudukan ya Bu? Iya, di antara kedua itu. Iya. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, saya kira itu. Kalau misalnya nanti mau, tapi saya kira sudah paham semua lah ini apa hukum responsif, apa hukum progresif kan, tidak perlu kita
Tapi kalau mau materinya nanti saya kirim saja. Ya. Oke. Apa ini masih ada yang mau? Anda kuliah lagi nggak? Enggak ada, Bu. Enggak ada kuliah lagi. Nggak ada kuliah ya. Pak Denny maju, Pak Denny. Ya. Waktunya masih cukup nggak nih, Bu? Sampai jam 12. Ini kan sudah jam, ya monggo silakan lah. Kita molor dikit nggak apa-apa. Izin ya teman-teman ya, minta maaf. Ya. Saya mungkin langsung tidak berpanjang lebar, langsung terpoin aja keliling. Sebentar. Nah ini, mungkin teman-teman sudah melihat ya. Ini saya namakan tugas mata kuliah teori hukum, kerangka teori rencana disertasi. Nah, judul disertasi saya itu adalah kedudukan hukum dan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi RI sebagai penjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. The Guardians of the Constitution, itu yang istilah biasa. Dalam pendahuluan di sini saya lebih fokus kepada pendahuluan kenapa apa teori-teori apa yang akan saya pergunakan. Jadi saya tidak menjelaskan latar belakang terkait penelitian. Kalau tidak salah ini kerangka teori di bab 2 ya kalau nggak salah. Nah, kalau latar belakang kenapa saya memilih judul tadi tidak saya paparkan, saya singkat saja langsung kenapa teori-teori apa yang akan saya pergunakan. Berangkat dari pemikiran dalam menentukan teori apa yang akan saya pergunakan dalam penelitian terkait judul tadi, saya berangkat dari unsur terdasar dari bangunan. Teori itu adalah sebuah konsep. Jadi konsep ini merupakan komponen penting terciptanya suatu teori. Konsep itu lahir dari pemikiran manusia sehingga bersifat abstrak dia. Jadi tingkatan teori-teori itu nanti tingkat keabstrakannya yang menentukan. Dia grand teori lebih sangat abstrak seperti yang Bu Dr. Karni jelaskan. Abstraknya semakin berkurang itu di middle range teori, kemudian lebih abstraknya lebih sedikit itu di applied teori. Kemudian saya juga mencoba berfilsafati dalam hal ini. Misalkan dalam perspektif ilmu filsafat kita mengenal ada metode kritis. Ya, metode kritis ini adalah metode utama dalam ilmu filsafat. Ya. Mungkin paham kawan-kawan juga sudah memahami ini, jadi saya mencoba menggalinya dari sana. Kenapa teori itu bisa lahir? Dari metode kritis itu dilakukan dengan cara dialektika, yaitu dengan cara bertanya tiada henti. Nah, dialektika yang dilakukan untuk mencari realitas yang sebenarnya itu lambat laun dirasiokan oleh manusia dalam akal pikirannya. Yang rasio itu lambat laun juga disistematikan, maka ketika itulah lahir sebuah teori. Lahirlah teori. Karena rasio manusia itu beragam, maka tidak bisa tidak muncullah beragam-beragam teori ya dalam ilmu pengetahuan. Itu secara umum. Nah, terkait judul yang saya ingin kaji, yang saya rencanakan, karena ini belum disetujui juga, nanti mudah-mudahan ada masukan dari kawan-kawan. Saya ingin, sebelum menentukan teori-teori apa, saya ingin memunculkan dialektika itu terkait judul tadi. Misalkan mengapa dikatakan kedudukan hukum dan kewenangan konstitusional, misalkan, dan dari mana asalnya? Apa tujuan diberikan kewenangan konstitusional MK tersebut, misal? Lalu apa saja kewenangan konstitusional MK? Mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu harus dijaga? Dan dari apa dia dijaga? Dari ancaman seperti apa dia dijaga? Dan lain sebagainya. Nah, dari situ muncullah beberapa pandangan-pandangan yang saya coba rumuskan, sehingga saya kelompokkanlah dalam tadi seperti yang disampaikan kuliahnya Bu Karmi. Ada grand theory, tingkat keabstrakan yang sangat tinggi, kemudian ada middle range dan applied theory. Misalkan di grand theory, saya tetap menggunakan teori negara hukum. Bahwa pandangan teori negara hukum ini misalkan bahwa
kedudukan hukum dan kewenangan konstitusional lembaga Mahkamah RI itu konsep dasarnya adalah negara hukum dulu. Ya, negara hukum itu adalah negara yang bersendikan atas hukum yang menjamin adanya rasa keadilan dan kepastian hukum kepada setiap warga negaranya. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Nah, penelitian saya ini mungkin ada kaitannya dengan penelitian Mbak Epa juga tadi. Kalau gagal membuat undang-undang maka ke MK lah larinya, ya, ke Mahkamah Konstitusi lah tempat mengujinya. Nah, menguji di MK itu ada dua model, ada uji material terkait isinya, kemudian uji formil yang kalau cacat di pembentukan dari sejak awal seperti yang diteliti oleh Mbak Epa tadi, maka ujinya uji formil, uji formal kalau bahasanya Prof. Diono. Nah, teori negara hukum ini, sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan undang-undang yang memiliki kedudukan menjadi dasar hukum di Indonesia dan memiliki kedudukan yang tertinggi. Ya, dikatakan dasar hukum, dia mendasari lahirnya norma-norma hukum lainnya setelah itu. Hingga seyogyanya norma hukum yang lahir yang mendasari Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh bertentangan. Tapi faktanya memang ada masih. Faktanya masih ada uji material dan ada juga banyak juga yang dikabulkan. Artinya pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang masih menabrak rambu-rambu. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar Negara 45 itu bahwa kekuasaan negara itu, pemerintahan negara itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu terbukti nyata. Apa buktinya? Nah, ternyata banyak undang-undang yang dibuat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu inkrah. Karena putusan MK itu final and binding, final dan mengikat. Itu di grand theory. Saya rasa teori negara hukum wajib ada dimasukkan ke sana. Karena itu tadi. Kemudian di middle range teorinya, teori kepastian hukum. Saya menggunakan ada dua, ada teori keadilan di sana. Nah, jadi di dalam negara hukum itu, hukum merupakan menjadi instrumen melindungi hak dan kewajiban, sehingga setiap subjek hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Nah, teori kepastian hukum ini menurut Pan Apeldoorn, kepastian hukum berarti melindungi hukum, ada perlindungan hukum. Dalam hal ini adanya kepastian yang membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, dalam hal ini pembentuk undang-undang yang berhubungan dengan kehidupan seseorang. Termasuk di situ adalah hakim dan pembuat undang-undang. Hakim itu juga membuat undang-undang, karena putusan hakim itu jurisprudensi itu adalah sumber hukum juga. Kemudian teori keadilan. Saya menggunakan dua saja di middle range ini, teori keadilan. Tapi nanti mungkin insya Allah saya akan kembangkan dalam, kalau ini disetujui, saya akan kembangkan lagi teori-teorinya. Ya, mungkin dalam diskusi kita bisa mendapat masukan. Teori keadilan sebagai bentuk kejujuran, ya, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan. Ada two principle of justice di situ. Ini dikemukakan oleh John Rawls ini, ya, yang ini salah satu prinsip dari Amerika Serikat kalau nggak salah. Nah, bukunya saya sudah temuin tapi baru e-book itu, belum baca secara. Kemudian di applied theory langsung saja, saya ada menggunakan 3 teori di sana. Applied teori konstitusi, ya tentu ini applied teori ini menurut kami mudah-mudahan mohon diluruskan kalau saya salah yang sempat Ibu katakan, tingkat keabstrakannya lebih tipis lagi. Teori itu tetap abstrak namanya teori, tapi berdasarkan pengalaman yang ada. Lahir teori tadi kan. Kemudian ini tingkat abstraknya lebih sedikit. Saya memilih teori konstitusi. Ya. Oleh Prof. Jimli Asidiki, ya, konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara. Maka tujuan tertinggi itu adalah keadilan, ketertiban, perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama. Nah, teori dalam teori konstitusi nanti akan saya kembangin.
Kemudian ada teori HAM. Kenapa saya masukkan teori hak asasi manusia? Karena di dalam konstitusi itu yang dilindungi adalah hak asasi manusia. Yang kita kenal dalam istilah tata negara hukum kita itu hak konstitusional. Sebenarnya ada dua di sana. Ada hak konstitusional dan juga ada kewenangan konstitusional. Maka di judul saya tadi, kedudukan hukum dan kewenangan konstitusional NKRI. Nah, jadi kalau bicara lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang 45 itu kewenangan konstitusional. Tapi kalau bicara warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang 45 itu adalah hak konstitusional. Nah, hak konstitusional itu tadi notabene adalah hak asasi manusia. Ada hak bebas pendapat, dapat pendidikan, hak dapat perlindungan dan seterusnya, hak memilih agama dan keyakinan masing-masing dan seterusnya. Memeluk agama dan keyakinan dan lain sebagainya. Itu hak asasi manusia sesungguhnya. Nah, ini saya pergunakan ya sebagai teori, saya masukkan juga dalam applied teorinya. Karena para ahli mengatakan hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kemudian yang terakhir di applied teori saya menggunakan teori kewenangan. Nah, tadi HAM isinya hak konstitusional dan ada kewenangan konstitusional. Nah, ini lebih kepada lembaga-lembaga negara yang diberikan kewenangan konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar 45. Salah satunya adalah NKRI. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Dikatakan kekuasaan formal itu kewenangan itu diberikan berdasarkan undang-undang. Ya, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atas atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Nah, jadi lebih ke sana. Teori-teori kewenangan nanti akan lebih saya kembangkan lagi terhadap teori-teori khususnya applied teori. Saya rasa itu Bu Karni yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak mengeksplorasi latar belakang daripada judul penelitian saya karena saya pikir kita bicara tentang kerangka teori saja. Jadi apa yang melatar belakangi saya memilih teori-teori itu tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan, ada yang komen? Pak Denny. Siap. Silakan. Mungkin saya sedikit, Pak. Di rumusan masalah tadi apa, Pak? Sebentar, Pak. Ini ya. Rumusan masalah. Permasalahannya apa? Ini saya minta maaf sekali lagi, saya ulangi. Rumusan masalah ini bukan rumusan masalah dari penelitian saya. Oh. Nah, ini rumusan masalah cara saya mendialektikakan untuk menentukan teori apa yang akan saya pergunakan. Jadi bukan rumusan masalah judul tadi, bukan. Oh, ya. Jadi bukan. Ini masih belum ini ya, Pak? Belum pada tahap proposal disertasi. Oh, ya udah. Saya pikir kita cukup. Makanya di atas saya tugas mata kuliah teori ini. Oke. Cukup Pak. Saya tidak jadi bertanya. Oke. Gitu Pak. Ya, siap. Makasih. Ya. Nah, mungkin kalau Bapak ada masukan untuk pertanyaan dari terkait judul, apa pertanyaan risetnya? Saya sangat membuka diri, Pak. Saya sangat membuka diri. Ya, arahnya mau kemanakah? Saya siap membuka diri. Karena itu juga lah saya belum menemukan, paling tidak saya ada gambaran bahwa dari judul itu tadi, permasalahan pertama saya lihat bahwa putusan MK itu adalah putusan yang final dan mengikat. Ya, tidak ada upaya-upaya hukum lain setelah itu. Ya. Kemudian hakim MK itu sudah tentunya hakim konstitusi itu dituntut integritasnya. Sementara kita ketahui pintu masuk hakim itu ada 3 pintu, legislatif DPR, ada Mahkamah Agung, ada Presiden. Ya, 2 diantaranya adalah lembaga politik. Nah, permasalahan itu akan muncul adalah ketika kaitannya integritas MK sebagai penjaga Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi dipertanyakan. Kasus-kasus kita banyak hakim MK di OTT dan seterusnya. Inilah yang itu rumusan masalah besarnya, tapi belum spesifik, Pak. Mungkin kalau dari saya hanya memberikan ini saja, Pak. Sedikit masukan
bisa mengambil dari angle tadi Bapak yang Bapak sampaikan terkait independensi hakim Mahkamah Konstitusi ya. Nanti Bapak bisa meneliti tentang aspek-aspek cara pemilihannya seperti apa agar mendekati independensi itu. Kemudian yang kedua mungkin Bapak bisa dari angle contempt of court-nya ya. Contempt of court dari putusan-putusan MK itu yang sebagian besar masih belum dilaksanakan ya Pak. Seperti itu. Jadi sejauh mana nanti final and binding-nya itu di satu sisi Bapak the guardian of constitution-nya itu tadi hakikatnya seperti apa. Terima kasih. Wah, sangat berharga Pak Kuku. Makasih banyak. Saya terima semuanya itu. Silakan yang lain. Pak Imam. Ya, Pak Denny, terima kasih karena saya sedibut. Sebenarnya saya malu ini sama Pak Denny. Ini sudah bagus seperti ini kerangkanya ini ya. Nggak usah malu, Pak. Santai aja. Ya, sebenarnya saya juga sedikit kebingungan apa karena saya berfilsafat ini ya, sehingga saya bingung untuk mencerna kalau misalnya Pak Denny rumus usulannya, coba di usulan judulnya itu Pak tadi Pak, yang slide kedua. Ini, iya. kedua. Itu. Yang mana? Yang barusan yang judul. Ini kan opsional aja. Yang di atasnya, Pak. Yang barusan betul, Pak. Yang judul disentrasi. Oh, iya. Ya. Kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga undang-undang. Kayaknya ini, mohon maaf, sudah banyak yang ditulis oleh jurnal-jurnal kedudukan hukum, kewenangan, dan lain-lain. Kayaknya sebagian sudah saya share di grup kelas itu, Pak. Yang saya temukan. Nanti sebagai penjaga undang-undang ya lihat saja tentang risalah sidangnya kenapa seperti itu, jawabannya sudah selesai kalau misalnya judul model semacam ini. Dan masih banyak lagi. Kalau misalnya ingin mengkaji Mahkamah Konstitusi itu kalau bisa harus ada unsur kebaruan yang saat ini masih hangat untuk diisukan. Salah satu usulan saya dari dulu sampai sekarang ini adalah tentang rekonstruksi sifat putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya itu lebih menarik, Pak Denny. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya bertanya seperti ini di Departemen HTN pada saat webinar. Salah satunya pembicaranya adalah Prof. Sudiki, pembicaranya Dr. Indah Dwi Purbani, Pan Muhammad Faiz itu sebenarnya pemilihan saja. Saya usul kalau bisa Hakim MK sudah ternodai dengan dua adanya koruptor, calon Hakim MK yang korupsi, Akil Mukhtar dan Patrialis Akbar, patutkah kita masih percaya sama mereka dalam tanda kutip? Seandainya yang dikaji itu putusan, sifat putusan yang mengikat, ini kayaknya novelty baru. Saya berasumsi begini pertanyaan saya waktu itu. Putusan MK final dan mengikat. Padahal yang menjadi hakim MK itu adalah manusia. Bahkan ketetapan Allah pun itu belum tentu final dan mengikat dalam dua hal. Yang pertama perintah sholat. Wahai Muhammad, 50 rakaat dibantah oleh Kanjeng Nabi, akhirnya jadi 5. Ini ketetapan Allah. Masih bisa bergeser. Yang kedua, penentuan arah kiblat. Yang satu itu dulunya itu Masjidil Aqsa digeser oleh Allah atas permintaan Kanjeng Nabi. Artinya tidak final dan mengikat ketetapan Allah. Menjadi arah kiblatnya Masjidil Haram. Nah, bagaimana mungkin kalau misalnya hakim konstitusi yang juga manusia itu keputusannya final dan mengikat, sementara dua orangnya itu sudah terbukti secara nyata mendapat hukuman itu korupsi. Nah, sehingga mungkin ini menarik, rekonstruksi putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat. Wow, ini nanti terserah Pak Denny itu mau mengandai-andai kemana, atau entah ada tingkat banding atau model apapun. Mungkin ini salah satu kegelisahan saya. Yang kedua, mungkin ini Pak Denny bisa melanjutkan kegelisahan saya. Nanti saya tinggal baca hasil penelitiannya Pak Denny. Yang kedua, kalau berbicara kedudukan hukum, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kan ini sudah jelas di Undang-Undang Dasar pasal 24 itu tidak begitu banyak membacanya. Pasal 24, 24A, B, C, terus Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, perubahan, dan yang terakhir perubahan MK itu cuma di usia hakim. Kayaknya sudah kajian kan tentang MK, apalagi kajian putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah ada.
teman saya yang kuliah di UI juga sudah meneliti tentang makna negarawan sebagai syarat hakim MK sudah ada. Teman saya yang di UB itu juga meneliti tentang almarhum Pak Mariadi itu keyakinan hakim MK dalam putusan PHPU itu kayaknya sudah ada. Jadi memang kalau ingin meneliti MK memang harus jeli-jeli banget karena judul yang sudah banyak itu saya takut terjadi duplikasi nanti. Karena Pak D ini masih dalam tanda kutip secara abstrak, ya saya kasih aja judul yang konkret seperti itu. Itu mungkin saja dari saya Pak Denny. Terima kasih. Mohon maaf Bu Karmi. Ya, makasih Pak Imam ya. Pertama mengenai restruksi final and binding itu juga lah yang saya akan saya bahas di dalam subbahasan di dalam disertasi, rencana disertasi ini tadi. Itu akan bahas sana. Terus duplikasi ya, kaitannya duplikasi. Kalau rekonstruksi final itu akan saya bahas. Seperti yang tadi Pak Kuku sampaikan, itu insya Allah saya akan saya bahas. Kenapa proses seleksinya seperti itu? Dibagi 3 kamar dan seterusnya. Yang belum terpikir saya content of court itu tadi, Pak Kuku, terima kasih. Itu juga akan saya bahas. Mengenai independensi akan saya bahas. Nah, termasuklah rekonstruksi putusan yang final mengikat itu akan saya pertanyakan di sana. Kenapa itu? Ya, dengan membandingkan mahkamah konstitusi yang ada di dunia, ya di negara-negara lain. Kita tahu kita negara ke-78 membentuk MK itu, ya sejarah-sejarahnya. Saya akan bandingkan. Mudah-mudahan insya Allah dengan bimbingan nanti diskusi tentu bimbingan promotor dan juga diskusi kawan-kawan. Saya membedakan diri dari, saya sudah baca Pak Imam ada beberapa, tidak begitu banyak, ada sekitar 11 jurnal, ada disertasi juga, campur ada 11-an lah. Saya baca memang mengenai MK itu sedikit-sedikit ada sama. Mudah-mudahan yang membedakan saya dengan yang sudah ada adalah dari sisi pertanyaan risetnya, riset visionnya. Yang membuat yang akan saya suguhkan tadi yang disampaikan itu belum ada tuh, seperti yang rekonstruksi itu akan saya masukkan sana, itu akan menjadi pertanyaan riset, kemudian content of court itu akan saya tambahkan dan seterusnya. Saya pikir begitu. Tapi ini juga tentu approval-nya tergantung promotornya, siapa yang saya dapat, siapa nggak tahu juga. Kalau suruh bongkar habis saya bongkar. Lalu tentu memperkaya diskusi dengan kawan-kawan. Harapan saya untuk memperkaya masukan teori-teori dan juga aspek-aspek angle mana yang harus saya ambil. Itu yang penting. Saya rasa itu. Ya. Pak Denny, sedikit Pak Denny. Ya, banyak pun nggak apa-apa Pak Imam, tenang aja. Oh, enggak. Kalau misalnya Pak Denny memang sudah konsentrasi di sini, maksudnya mau mengkaji MK, baik putusan, kelembagaan, tugas, dan lain-lainnya, promotor kan hanya dalam tanda kutip bahasa kasarnya itu kan hanya pelayan dari si promovendus. Pak Denny mau neliti tentang apa, diarahkanlah sama promotor itu. Pak Denny, ini isu hukumnya apa? Nah, kalau misalnya kaburnya di mana? Misalkan promotor pasti menanyakan itu. Kalau misalnya Pak Denny sudah kuat landasan filosofinya, tongkatnya sudah kuat, saya yakin promotor itu pasti oke lanjut. Kalau misalnya Pak Denny abstrak begini, dalam tanda kutip, misalnya ini konflik norm dan aduh saya nggak ngerti, waduh itu nanti bisa lari kemana-mana nanti Pak Denny itu, karena pondasinya belum kuat itu. Kalau sudah pondasi tidak kuat, rumah itu gampang roboh, maka Pak Denny itu nanti bisa tumbang nanti di tengah jalan. Maksud saya begitu itu Pak Denny. Terima kasih. Kalau mungkin dikatakan apa yang saya sebut tadi ini abstrak, mungkin terjemahan Pak Imam, karena saya tidak seperti teman-teman ya memaparkan latar belakang disertasinya. Karena saya pikir kita mata kuliah teori hukum dan saya tidak sedang ujian proposal disertasi. Jadi saya konkret saja, saya potong kompas, saya tidak membahas latar belakang disertasi, judul disertasi saya, apa rumusan masalahnya. Tidak. Nah, kemudian saya langsung potong kompas ke bab 2 saja. Ini kerangka teori. Jadi apa yang saya paparkan tadi adalah berkenaan dengan teori, kerangka teori. Ada grand teorinya, itu yang dibahas. Kemudian middle range teorinya, kemudian teorinya. Itu saja.
Kalau yang lain-lainnya, yang latar belakangnya sudah, latar belakang disertasi ini Bu Karmi sudah saya tuangkan di insya Allah di call papernya, Bu. Ya. Nah, call paper saya itu kan sejarah hukum lahirnya Mahkamah Konstitusi di dunia. Nah, waktu itu kan ada di kejadian ada kasus Marbury dengan itu, kemudian di Amerika, kemudian di Austria, Hans Kelsen sama George Jelinek juga membentuk itu. Maka Austria menjadi negara pertama membentuk Mahkamah Konstitusi. Itu latar belakang nantinya, insya Allah. Jadi itu ya. Silakan. Pak Denny, saya mau nambahkan. Saya Pak Denny. Pak Airul dulu, Pak Airul. Ya, mohon maaf. Ya. Mohon maaf Pak Faro, saya dulu ya. Sedikit saja, mungkin bisa dimasukkan tentang teori keadilan. Karena bunganya begini, Pak. Karena putusan itu bersifat final and binding dan tidak ada upaya hukum lagi. Pertanyaan besarnya adalah, apabila ternyata putusan itu tidak mengandung nilai-nilai keadilan, ya kan? Terus apa yang bisa digunakan atau mekanisme apa lagi yang harus ditempuh orang untuk bisa mencapai keadilan? Ada juga pendapat teori yang mengatakan bahwa terkait dengan legal validity, bahwa sebenarnya hukum itu kalau tidak mengandung nilai keadilan maka itu bukan hukum. Jadi ada begitu sebenarnya. Kalau dari sisi formalnya karena itu sudah final and binding, iya, tapi dari sisi substansinya ya, legal values-nya yang dikejar adalah nilai keadilannya. Apakah putusan yang bersifat final and binding itu apabila ternyata di sisi substansinya itu mengandung atau tidak mengandung nilai-nilai keadilan, maka sebenarnya dia tidak punya legal validity karena putusan itu kan juga hukum. Sehingga dia tidak bisa tidak bisa diterapkan karena tidak punya nilai keadilan. Nah, itu. Sehingga untuk sebelum menjawab membahas menarik ke theory of justice-nya atau nilai-nilai keadilannya, yang harus diketahui adalah latar belakang makna mengapa kok ini bersifat final and binding dulu. Itu dulu yang harus mengapa kok ini the one and only final decision. Padahal di satu sisi final decision itu dari sisi kepastian mungkin iyalah. Tapi dari sisi keadilan, betul. Bagaimana? Apakah yang pasti itu selalu berkeadilan? Menjadi pertanyaan filsafatinya mungkin ya. Saya bukan sok tahu ya. Tapi mungkin wong baru kuliah filsafat wis daki-daki ngomongin enggak. Ya maksudnya dari sisi itu Pak Denny ya. Sehingga nanti umpamanya bisa diambil contoh putusan-putusan yang saya nggak tahu ya, saya bukan orang HTN, yang dalam tanda kutip kontroversi lah, atau setidak-tidaknya ada hakim yang disenting atau bagaimana gitu ya, sehingga hakim yang disenting itu sebenarnya kan mempunyai perspektif nilai keadilan yang harus terkandung dalam putusan itu dari perspektif yang berbeda. Nah, tuh. Jadi kalau memungkinkan atau memang kalau Pak Denny berkenan atau memang kalau secara ilmiah itu memang ada kaitannya ya, memasukkan tentang teori-teori tentang keadilan. Nah, saya kira itu aja Pak Denny. Ya, saya bukan orang HTN, nanti saya lebih
Nah, Lebih pinter dari Pak Imam nggak cocok saya. Astagfirullahaladzim. Iya Suhu. kan, makomnya itu sendiri-sendiri makomnya ya, sudahlah. Nanti saya terlalu banyak omong nanti malah salah ya. siap Pak Imam. Itu aja Pak Denny, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Airul ya. Memang di dalam middle range teorinya ada Mohon maaf Pak, teori saya keadilan. masih Ya, teori komentar keadilan sedikit. dan oh Pak Paroh juga. Izin. Iya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Tadi sebenarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi. Sebenarnya bidikannya itu lebih kepada final and binding-nya itu. Seperti yang juga disampaikan oleh Pak Erul. Tentu yang menjadi persoalan menurut saya di situ gitu, bukan berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan konstitusionalnya itu tadi gitu Pak Din. Jadi lebih kepada final and binding-nya itu, entah itu rekonstruksinya atau seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Imam. Terus yang kedua, saya ingin meluruskan aja tadi yang disampaikan oleh Pak Imam, karena ini juga direkod, khawatir nanti di-upload itu, yang menyamakan ketetapan Mahkamah Konstitusi dengan ketetapan Allah itu kurang pas, karena ketetapan Allah itu sebenarnya sudah final, cuman yang bisa diijtihadkan kembali itu adalah persoalan muamalah. Kalau urusan ibadah mahdoh itu tidak bisa ditetapkan, tidak bisa diganggu gugat. Saya kira itu Pak Denny. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Paroh telah meluruskan. Tapi karena ini kan di record kemudian di share di YouTube channelnya ILC, nah, ini perlu ada pelurusan ya, enggak apa-apa. Itu lah ya. Nah, masukan teman-teman saya rasa sangat berharga sekali. Memang saya akan pertimbangkan, tentu akan sedikit ada renovasi judul tentang kaitannya seperti yang Pak Airul katakan. Di mana letak teori keadilannya? Kalau putusan itu adalah final dan mengikat gitu loh. Nah, kemudian nanti itu coba akan saya diskusikan lebih dalam lagi kepada teman-teman yang ada di MK. Kebetulan saya ada beberapa teman, saya pernah ikut pelatihan di sana 2 kali, jadi punya inilah. Nah, saya diskusi sama ininya bukan hakim MK-nya bukan, tapi dengan staf-staf pengembangan penelitian dan pengembangannya, litbangnya. Nah, kenapa ini bisa final dan mengikat? Di mana posisi teori keadilan tadi itu kan, kalau singkatnya dari Pak Airul, itu juga akan memang saya pertanyakan. Terima kasih kawan-kawan. Mungkin ya saya sangat memahami yang menarik dari angle yang menarik dari judul di MK itu adalah putusan final dan mengikatnya. Nah, sementara saya melihat tadi dari sisi kewenangan dia menjaga Undang-Undang Dasar 45. Dari keseluruhan rangkaian itu adalah final dan mengikat juga sama. Ada dalam rangka upaya MK itu tugasnya menjaga konstitusi. Intinya di sana memang. Nanti tinggal direnovasi lagi atau gimana. Terima kasih masukannya Pak Airul, Pak Ahmad Paroh, dan juga meluruskan. Pak Imam nggak perlu ditanggapi tentang yang kiblat-kiblat. Itu diskusi di internal di UIN saja itu. Nggak usah ditanggapi lagi lah. Gara-gara itu saya dapat hadiah buku loh dari penulis itu, karena ini pertanyaan berbobot katanya. Ya, nanti biar saya selesaikan secara adat dengan Pak Farul nanti di UIN. Pertanyaan orang berbobot gitu. Ya betul itu Suhu. Oke, ada lagi kalau nggak ada saya kembalikan Bu Karmi. Kita sudah molor 20 menit ini. Menyita waktu kawan-kawan, juga menyita waktunya Bu Karmi. Silakan Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya, menarik diskusinya. Ya, kalau kita berbicara MK, lalu kaitannya dengan teori apa yang digunakan, tentu akan terkait dengan problem yang akan diselesaikan atau masalah apa yang muncul dengan MK gitu ya. Tadi sudah banyak disinggung oleh teman-teman, tentu kita harus pintar-pintar mencari apa sebetulnya yang menjadi problem sekarang yang dihadapi oleh MK, kemudian itulah yang akan menjadi
tawaran atau solusi kita sebagai satu bentuk dari tulisan kita gitu ya, kebaruannya di mana gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Imam, Pak Iru dan semuanya saya kira itu sebagai satu bahan yang nanti bisa dijadikan renungan oleh Pak Denny untuk memformulasikan angle mana yang mau diambil gitu ya. Memang betul kalau kita berbicara MK tadi kalau kedudukan sudah ada persoalan. Yang sering kali memang muncul dipertanyakan oleh publik itu adalah yaitu tadi terkait dengan kewenangan di dalam memutus yang sifatnya legal and binding. Nah, ini banyak sekali putusan MK itu sudah diputuskan tapi secara ini tidak juga ada perubahan norma. Nah, yang seharusnya itu kan mengikatnya yaitu harus dilaksanakan kan gitu. Tapi itu tidak juga dijadikan rujukan, tetap saja kembali kepada aturan yang kemudian diajukan diuji materialkan. Itu ya. Satu. Yang kedua adalah ketika kita berbicara final and binding, artinya tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak. Sedangkan orang itu masuk kepada suatu ranah yang namanya pengadilan, itu adalah yang dicari adalah sebuah keadilan. Nah, ini keadilan sudah tertutup bagi dia ketika mereka sudah final and binding. Tidak ada upaya lagi. Nah, ini sementara kalau kita bicara teori, makanya penting tadi yang disampaikan oleh Pak Irul, ya, jadi keadilan itu yang seharusnya menjadi kunci pokok ketika kita berbicara tentang final and binding. Yep. Gitu ya. Kan tujuan orang ke sana adalah mencari keadilan. Nah, kalau keadilannya itu sudah buntu di situ, mungkin ya bagi satu sisi adil, tapi bagi sisi lain tidak punya kesempatan. Nah, contoh waktu itu adalah mungkin nanti sebagai bahan perbandingan kan kita bisa lihat di negara-negara lain itu apakah memang putusan MK itu adalah final and binding gitu ya. Saya bukan kalau bahasanya Pak Irul bukan makomnya ya untuk mempelajari ke arah sana, tapi paling tidak itu menjadi bahan nanti kalau di luar sana misalnya secara common adalah ada upaya hukum, tapi yang esensi tadi adalah pencarian keadilan itu sampai batas mana, itu kan yang harus dijelaskan gitu. Karena dulu waktu konon gitu ya, draft awal Undang-Undang Persaingan Usaha itu juga rumusannya awalnya juga final and binding, itu dalam rangka untuk memberikan kepastian dan tidak memperpanjang jalur adanya penyelesaian sengketa, cukup selesai di situ kan secara kepastian iya, kemudian secara ongkos biaya kos itu ya kalau kita analisis dengan teorinya Posner itu ya tepat gitu ya. Tetapi dari sisi lain itu banyak yang protes karena yaitu tadi keadilan itu menjadi terbatas di situ. Sedangkan orang masih mau mencari ya keadilan itu. Karena kalau kita bicara keadilan maka secara teoritis roh dari sebuah hukum itu adalah keadilan. Kalau sudah jauh dari keadilan maka itu ya dipertanyakan apakah itu hukum atau bukan gitu. Itu Pak. Jadi catatannya. Jadi kalau mau menulis tentang ini ya saya kira itu. Kemudian nanti memang korelasinya ya saya nggak tahu kalau di Undang-Undang MK itu disebut barangkali ya posisi atau kedudukan hakim MK itu kan independen kalau nggak salah. Lembaganya lembaga independen. Ya, independen ya. Menjadi salah satu lembaga ini peradilan di Indonesia selain mahkamah. mahkamah. Ya, pasti itu sifatnya harus independen. Ya, oke. Nah, kalau sifatnya independen, kemudian ini ya inputnya, ya kalau itu bicara hakimnya ketangkap, ini sudah bicara integritas. Ya, sudah bicara integritas person dari para hakimnya, itu lain lagi. Nanti bicaranya terkait dengan etika dan macam-macamnya. Tapi kalau konstruksi mau bicara hukumnya, ya tadi saya kira tuh bagus banget kalau Pak Denny mengangkat tentang hakikat atau rekonstruksi kembali tentang apa yang disebut dengan kewenangan untuk memutus yang sifatnya adalah final dan mengikat itu. Ya. Oke. Saya kira itu sudah cukup. Sudah. Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih.
Sampai ketemu di kesempatan lain. Kami menunggu, saya terutama menunggu hasil tulisan komplitnya, ya itu sebagai bahan kami untuk evaluasi. Walaupun setiap perkuliahan saya sudah bisa mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap Bapak Ibu sekalian, tapi secara formal itu tetap harus dimasukkan ya. Mudah-mudahan dari sekian paper yang Bapak Ibu masukkan itu ada yang nyangkut nanti di BLJ, tapi berseri kok, insya Allah nyangkut semua ya. Karena berseri nanti keluarnya. Yang baik-baik. Oke, terima kasih banyak atas ini lagi di jalan, Pak. Ya, nanti selamat. Nanti saya akan oper ke Pak Priyo ya. Baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Sukarmi masukannya. Terima kasih Bu. Ya. Sehat terus. Oke. Ya. Diskusi. Mantap, Pak Deneng. Lanjutkan. Hentikan. Rekamannya hentikan. Oh ya.